Lebih dari 71% wilayah di bumi merupakan perairan. Oleh karenanya, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai zona perairan yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di sini kami akan menjelaskan mengenai zona maritim dan garis pangkal yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982. Next slide. Kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Pertama ada Frida Asmil Franola, ada Aulia Alsya Adila, ada Isfahani Asmil Aziz, ada Adida Mutiara Reza. Ada pokok pembahasan yang pertama mengenai garis pangkal. Garis pangkal itu dibagi menjadi 3, yakni garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Lalu ada sub pembahasan yang kedua, yakni zona maritim, terdiri dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZII, garis pangkal lurus, landas kontinen, laut bebas, dan seabed. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, ada garis pangkal. Next slide. Oke, isu mengenai garis pangkal itu pertama kali dibahas pada konferensi Hague. Selanjutnya diperjelas dalam UNCLOS 1988, lalu dituangkan kembali dalam pasal 4 sampai pasal 14 dalam UNCLOS 1982. Garis pangkal itu apa? Garis pangkal itu merupakan garis di mana batas terluar laut teritorial dan zona laut negara pangkal lainnya diukur. Untuk metodenya sendiri, sebenarnya negara itu bebas melakukan penarikan garis pangkal apa. Karena dilatar belakangi oleh konflik Norwegia dan Inggris pada tahun 1930, awalnya hanya diakui penarikan garis pangkal normal. Setelah konflik itu mulai diakui 3 macam penarikan garis pangkal. Akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Next slide. Yang pertama adalah garis pangkal normal. Garis pangkal normal adalah garis di mana laut teritorial dan zona maritim lainnya mulai ditarik. Garis pangkal normal ini diatur di dalam pasal 5 UNCLOS 1982. Garis pangkal biasa untuk ukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai tersebut. Adapun alasan mengapa yang digunakan adalah titik terendah air laut surut bukan titik tertinggi air laut pasang adalah untuk mendorong batas terluar laut teritorial dan zona maritim lainnya ke arah lautan. Garis ini ditarik pada masing-masing pulau atau pada pulau utama suatu negara pantai, misalnya ada di Australia, Maroko, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode demikian ini sangat mudah dilakukan apabila seluruh pantai di dunia ini tuh bentuknya datar, sehingga bisa ditarik garis pangkal normal. Akan tetapi, kenyataannya bentuk pantai itu berbeda-beda, sehingga garis pangkal normal itu tidak dapat diterapkan di semua pantai di dunia, hanya bisa pada pantai yang bentuknya sederhana dan datar. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus itu ada pada dalam konteks negara kita, negara Indonesia, itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Pasal 5 ayat 4, garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah yang menjorok paling jauh ke arah laut pada delta atau kondisi alamiah lainnya tersebut. Kemudian dalam konteks internasional itu diatur pada UNCLOS 1982 pada pasal 7 ayat 1. Selanjutnya, penarikan garis pangkal lurus harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak diperbolehkan untuk menyimpang dari konfigurasi geografisnya dari arah pantai pasal 7 ayat 3 UNCLOS. Kemudian garis pangkal lurus tidak diperkenankan ditarik meliputi laut tide elevation atau pulau timbul tenggelam yang kecuali di atas pulau tersebut ada semacam instalasi yang telah didirikan seperti mercusuar atau kemudian instalasi-instalasi lainnya. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan kepentingan ekonomis jangka panjang dari daerah tersebut, pasal 7 ayat 5 UNCLOS. Kemudian yang terakhir, penarikan garis pangkal lurus tidak diperbolehkan jika memotong laut teritorial negara lain atau arah laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika sebuah negara mengadakan pulau reklamasi atau kemudian pulau-pulau buatan lainnya seperti di Jepang, kemudian ada di Indonesia, kemudian di negara-negara pantai lainnya. Apakah kemudian garis pangkal lurus ditarik berdasarkan teritorial atau ditarik berdasarkan pulau reklamasi tersebut? Hal ini telah dijawab oleh
pasal 60 ayat 8 itu tidak diperbolehkan. Jadi reklamasi itu bukan bagian dari teritorial yang bisa diukur garis pangkalnya, karena garis pangkal itu diukur melalui hal-hal yang sifatnya alamiah. Kemudian ini juga menjadi keuntungan bagi negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia. Mereka memiliki keuntungan karena mereka memiliki batu-batuan yang kemudian tidak bisa dihuni, tapi juga tidak bisa tenggelam apabila lautnya pasang. Maka mereka memiliki kelebihan teritorial karena garis pangkal lurus mereka dihitung dari batu-batu yang timbul ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Selanjutnya, garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini menjadi dasar penetapan zona kelautan pada negara kepulauan, sehingga pengakuan konsepsi negara kepulauan sangat penting karena berkaitan dengan penetapan zona kelautan. Penetapan zona kelautan untuk negara pantai didasarkan pada garis pangkal pantai, sementara kepada negara kepulauan didasarkan pada garis pangkal kepulauan. Kemudian dari definisi garis pangkal kepulauan ini sendiri merupakan garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Garis pangkal kepulauan ini diatur dalam bab 4 pasal 47 Angkol 1982 dan pasal 3 PP nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Penggunaan dari garis pangkal kepulauan ini sendiri hanya dapat digunakan oleh negara-negara yang memenuhi kriteria hukum sebagai negara kepulauan, sebagaimana ditentukan pada pasal 46 Angkol 1982, misal Indonesia, Filipina, dan seterusnya. Next. Syarat menarik garis pangkal kepulauan ini tercantum dalam pasal 47 Angkol 1982 yang berbunyi yang pertama, garis pangkal kepulauan harus meliputi pulau utama. Yang kedua, penarikan garis pangkal yang dilakukan akan menjadikan perbandingan antara laut dan daratan menjadi 1:1 dan 9:1. Yang ketiga, panjang garis pangkal kepulauan hanya maksimal 3% dari garis tersebut dapat mempunyai panjang antara 100 sampai dengan 125 mil laut. Yang keempat, penarikan garis pangkal tersebut tidak boleh keluar dari konfigurasi umum kepulauan. Yang kelima, garis pangkal tersebut tidak boleh ditarik dari dan ke pulau timbul tenggelam kecuali telah didirikan mercusuar atau instalasi permanen lainnya di atas permukaan air atau jika pulau timbul tenggelam tersebut terletak pada jarak tidak melebihi 12 mil laut dari pulau terdekatnya. Yang keenam, penarikan garis pangkal kepulauan tidak diperbolehkan memotong laut teritorial negara lain dari laut bebas atau ZTE. Kemudian, garis pangkal kepulauan Indonesia ini ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam sub pembahasan yang kedua, yakni ada zona-zona maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982. Sebelum itu, di sini ada pemetaan zona-zona maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982. Di sini ada archipelagic waters, itu sama dengan internal waters, atau perairan kepulauan kalau itu negara kepulauan. Lalu ada territorial sea, ada zona tambahan, ada ZII, lalu ada laut bebas. Jadi next. Masuk ke dalam zona yang diatur dalam UNCLOS 1982 yang pertama, yakni ada perairan pedalaman atau internal waters, atau kalau di negara kepulauan yakni perairan kepulauan. Jadi menurut pasal 8 UNCLOS 1982, perairan pedalaman merupakan perairan di sebelah dalam garis pangkal yang memiliki rezim sebagai perairan pedalaman. Jadi seperti muara, sungai, pelabuhan itu merupakan bagian dari perairan pedalaman. Lalu untuk status hukumnya sendiri, negara pantai itu memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalamannya. Jadi tidak diperbolehkan adanya lintas damai. Selanjutnya, belum ada hukum internasional maupun hukum internasional laut yang mengatur secara rinci mengenai hak akses ke perairan pedalaman. Hal ini dikarenakan masih menjadi perdebatan apakah diperbolehkan atau bila dilarang. Jadi tidak boleh dilarang sepenuhnya ya teman-teman. Jadi kalau dilarang itu bakal mengganggu perekonomian dari kedua negara tersebut, misalnya yang melakukan ekspor impor via laut. Jadi biasanya negara-negara terkait akan membuat perjanjian sendiri, baik bilateral maupun multilateral. Bisa di next. Untuk zona maritim yang kedua, yakni ada laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial itu pertama kali disebutkan dalam UNCLOS 1958, lalu diperjelas lagi lebarnya dalam pasal 3 UNCLOS 1982, yakni sepanjang maksimal 12 mil laut
diukur dari garis pangkal. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 2 UNCLOS 1982 bahwa status hukum laut teritorial yakni negara pantai memiliki kedaulatan yang penuh atas wilayah laut teritorialnya. Namun karena UNCLOS 1982 ini berusaha mengakomodir dua kepentingan ya teman-teman, jadi negara pantai dan negara pengguna, jadi diperbolehkan adanya hak lintas damai untuk maritime user state. Lalu untuk kewajiban negara pantai sendiri itu apa? Jadi disebutkan dalam pasal 24 UNCLOS 1982 yang pertama, negara pantai tidak boleh menghalangi hak lintas damai kapal asing. Yang kedua, negara pantai mengumumkan bahaya dalam navigasi dalam laut teritorial yang diketahuinya. Bisa di next. Lalu untuk hak lintas sendiri bagi kapal asing itu ada hak lintas damai. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 UNCLOS 1982, kapal asing dapat melintasi laut teritorial suatu negara dengan rezim lintas damai. Pengertian lintas di sini dibagi dua. Yang pertama ada traversing, yakni melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan di dalamnya, dan proceeding, yakni berlalu dari perairan pedalaman atau singgah di pelabuhan di dalamnya. Suatu lintasan kapal harus memenuhi persyaratan lintas, yakni terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin. Namun, jika ada force major atau bahaya perairan, bisa berhenti dan juga buang jangkar. Lalu, dalam kasus kapal perang, hak lintas damai itu bisa ditangguhkan apabila membahayakan keamanan negara pantai. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat 2, UNCLOS 1982 huruf A sampai dengan L, memuat beberapa aktivitas lintas kapal asing yang dianggap tidak damai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai zona tambahan atau kewenangan terbatas di zona-zona tertentu, mengenai status hukum, kemudian sejarah konsep adanya zona tambahan. Pertama, klaim atas zona tambahan pertama kali dikemukakan oleh India. Delegasi India mengajukan proposal kepada internasional untuk mengajukan klaim sebesar 18 mil atau dengan total 30 mil dari garis pangkal. Zona ini didefinisikan sebagai zona perairan setelah laut teritorial, di mana negara pantai hanya mempunyai kewenangan terbatas, yaitu dalam hal penegakan hukum, bea cukai, fiskal, sanitari, dan juga imigrasi. Selanjutnya mengenai perkembangan konsep atau sejarah mengapa ada zona tambahan begitu. Jadi zona tambahan ini pertama kali ada karena diberlakukan oleh Inggris dalam undang-undangnya yaitu Hovering Acts yang dimulai pada tahun 1736 yang kemudian berakhir setelah berlakunya Custom Consolidation Act pada tahun 1876. Ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang tersebut telah dirumuskan dengan Cannonball Theory. Kemudian terjadi beberapa kali sengketa antara Inggris dan juga Prancis yang juga melatar belakangi Inggris memberlakukan zona tambahan tersebut. Kemudian setelah diterimanya batasan 3 mil laut untuk laut teritorial oleh masyarakat internasional, Inggris menetapkan 3 mil laut perairan teritorial di negaranya dan di semua negara jajahannya kecuali terkait dua hal. Yang pertama itu Doctrine of Constructive Presence, yaitu menurut doktrin ini, jika suatu kapal di zona maritimnya mengirimkan kapal kecil pada batas tersebut dengan tujuan untuk melepaskan tawanan, tidak akan dibedakan dari kedua kapal tersebut status hukumnya. Jadi ketika ada kapal besar seperti pesiar mengeluarkan skoci, maka skocinya ini akan dianggap sebagai bagian dari kapal besar tersebut, termasuk status hukumnya dan juga kenegaraannya. Kemudian yang kedua, Doctrine of Hot Pursuit, yaitu jika suatu kapal asing terbukti melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum internasional di laut teritorial dan terjadi pengejaran oleh penegak hukum negara pantai, maka pengejaran tersebut boleh dilakukan melampaui batas laut teritorial atau sampai laut bebas sekalipun. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa munculnya ide zona tambahan dikarenakan kebutuhan negara pantai untuk menanggulangi kegiatan penyelundupan serta penegakan hukum di teritorial negaranya gitu. Selanjutnya adalah zona ekonomi eksklusif. Zona eksklusif didefinisikan sebagai suatu zona maritim selebar 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai mempunyai hak berdaulat berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi
alam serta yurisdiksi sejenisnya. UNCLOS 1982 mengatur ZEE dalam bab 5 pasal 5 daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar ZEE juga diatur dalam pasal 57 UNCLOS 1982 bahwa ZEE itu tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Mengenai status hukum, rezim ZEE memberikan negara pantai suatu hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas terkait lainnya di ZEE. Selanjutnya, jika berbicara mengenai negara dalam kerangka hukum laut internasional, maka dikenal adanya negara pantai, negara tidak berpantai, negara pengguna, serta negara yang secara geografis tidak diuntungkan, yakni dalam artian negara yang mempunyai panjang pantai tidak lebih dari 100 mil laut. Yang pertama, kita akan membahas hak dan kewajiban negara pantai, di mana negara pantai itu mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, termasuk juga dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian negara pantai itu memiliki yurisdiksi terkait pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi serta bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mengenai kewajiban negara pantai, yang pertama adalah menghormati hak-hak negara lain dan harus bertindak sesuai kepatuhan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Selanjutnya, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemanfaatan optimal sumber daya alam di ZEE, terutama menentukan jumlah tangkapan ikan yang boleh ditangkap, serta memastikan sumber daya alam di ZEE itu tidak terancam over exploitation. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara lain. Di sini itu lebih diutamakan bagi negara pengguna. Yang pertama adalah hak untuk melaksanakan pelayaran bebas, penerbangan bebas pesawat terbang di atas ZEE, serta hak untuk meletakkan pipa-pipa dan kabel-kabel di bawah laut. Mengenai kewajiban dari negara lain ini, pertama adalah mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai yang memang relevan dengan ketentuan UNCLOS 1982 tentang ZEE, dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 tentang ZEE. Yang ketiga adalah mengenai hak negara tidak berpantai dan negara yang memang secara geografis tidak diuntungkan. Yang pertama adalah ikut berpartisipasi berdasarkan asas equality atau persamaan hak dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE guna mempertahankan surplus sumber daya hayati. Akan tetapi, menurut pasal 71 UNCLOS 1982, keadaan tersebut itu tidak berlaku, di mana dalam hal suatu negara pantai itu ekonominya memang sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ZEE-nya. Selanjutnya mengenai penetapan batas ZEE. Penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional seperti yang dituangkan dalam pasal 74 UNCLOS 1982. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dapat mengadakan pengaturan sementara yang sifatnya praktis hingga tercapai penetapan yang resmi. Kemudian, penetapan batas luar ZEE ini harus dicantumkan dalam peta negara masing-masing dan didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Selanjutnya mengenai rezim perikanan di zona ekonomi eksklusif. Walaupun negara pantai itu mempunyai hak berdaulat atas wilayah ZEE, bukan berarti negara lain itu tidak boleh memanfaatkan SDA yang ada. Dalam hal negara pantai itu tidak mampu mempertahankan surplus perikanan yang ada dengan kegiatan konservasi maupun memanen ikan, maka ia dapat memberikan akses bagi negara-negara lain, terutama negara tidak berpantai dan negara yang secara geografis tidak diuntungkan untuk memanfaatkannya. Hak akses ini tidak diberikan mutlak, tetapi harus sesuai syarat yang ada dalam pasal 62 ayat 4 UNCLOS 1982, yang meliputi yang pertama adalah adanya izin dari negara pantai setelah pengaturan fee yang ditetapkan negara pantai, kuota penangkapan serta spesies ikan yang dibolehkan untuk ditangkap, fishing ground, ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan lain sebagainya. Akan tetapi, persyaratan tersebut itu sering diabaikan oleh kapal perikanan asing, sehingga sering terjadi kegiatan ilegal, unregulated, and unreported fishing. Oleh karena itu, jika nelayan asing itu menangkap ikan di ZEE tanpa izin atau tanpa mengindahkan persyaratan yang ada dalam pasal 62 ayat 4 UNCLOS 1982 tadi, maka
Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal, unregulated, and unreported fishing dan bukan dikategorikan sebagai pencurian ikan. Next. Baik, selanjutnya landas kontinen. Landas kontinen ini merupakan zona maritim yang status hukumnya eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam. Landas kontinen ini definisinya yaitu perpanjangan kelautan negara pantai dan negara kepulauan pada wilayah laut tertentu yang mengakibatkan adanya kepemilikan atas dasar laut wilayah perairannya. Landas kontinen ini diatur dalam bab 6 pasal 76 sampai dengan 85 Angkos 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973. Batasan landas kontinen ini sendiri diatur dalam pasal 76 ayat 4 Angkos 1982 yang mana negara pantai dapat menentukan batas luar landas kontinennya sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Namun karena secara geografis landas kontinen sangat berhubungan dengan kondisi geografis dasar laut sehingga memungkinkan batas continental slope yang membentuk landas kontinen berada lebih dari 200 mil laut. Namun tidak lebih dari 350 mil atau dalam batasan 100 mil laut mulai dari kedalaman 2.500 meter isobar. Namun ada pengecualian terhadap landas kontinen ini. Jika dua negara yang berdampingan menguasai laut dalam satu landas kontinen dan jaraknya kurang dari 400 mil, maka batas landas kontinen masing-masing negara ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Next. Kemudian, hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai pada landas kontinen. Hal ini tercantum dalam pasal 77 Angkos 1982. Yang pertama, hak berdaulat untuk mengeksplorasi landas kontinen dan eksplorasi sumber daya alam. Yang kedua, hak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran. Yang ketiga, hak yang berhubungan dengan pencemaran atau polusi. Yang keempat, hak untuk membangun pulau buatan, instalasi-instalasi dan struktur-struktur pada atau di atas landas kontinen. Yang kelima, hak untuk memberikan wewenang melakukan pengeboran pada landas kontinen. Yang keenam, hak untuk mendapatkan zona keselamatan atau safety zone. Yang ketujuh, yurisdiksi eksklusif negara pantai. Kepentingan Indonesia sendiri terhadap landas kontinen yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atau kekayaan alam di dalamnya, sehingga Indonesia memiliki penguasaan penuh pula terhadap landas kontinen wilayahnya yang dilakukan berdasarkan batasan-batasan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Next. Kemudian laut bebas atau laut lepas. Laut bebas atau laut lepas ini merupakan zona maritim yang tidak dibawa kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Sehingga setiap negara, baik negara berpantai atau negara tidak berpantai, diberikan hak dan kebebasan untuk memanfaatkan laut bebas. Definisi dari laut bebas ini sendiri tercantum dalam pasal 87 Angkos 1982 yang mana laut bebas adalah laut terbuka, bukan bagian dari ZEE, bukan bagian dari laut teritorial ataupun perairan internasional negara bagian manapun. Laut bebas atau laut lepas ini diatur dalam bab 7 pasal 86 sampai dengan 120 Angkos 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973. Wilayah dari laut bebas sendiri ini didasarkan pada pasal 86 Angkos 1982 yang mana wilayah laut bebas yaitu batas terluar dari ZEE setelah 200 mil dari garis pangkal. Next. Kemudian status hukum dari laut bebas. Berdasarkan pasal 87 ayat 1 Angkos 1982, status hukum laut lepas adalah terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Kemudian kebebasan dari laut bebas. Dalam laut bebas, setiap negara bebas untuk berlayar, bebas untuk melakukan penerbangan, bebas untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan tunduk pada bab 6, bebas untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional dengan tunduk pada bab 6, bebas untuk menangkap ikan, bebas riset ilmiah dengan tunduk pada bab 6 dan bab 13. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut bebas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan. Kemudian yurisdiksi dari laut bebas. Berdasarkan pasal 6 High Seas Convention 1957 dan pasal 92 Angkos 1992,
1982 bahwa suatu negara yang mengizinkan suatu kapal untuk mengibarkan benderanya mempunyai hak eksklusif untuk memberlakukan dan menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut di laut bebas. Sehingga suatu negara yang telah menyetujui suatu kapal untuk mengibarkan bendera tersebut harus mempunyai tanggung jawab atas kapal tersebut beserta akibat-akibat hukum yang timbul dari pengoperasian kapal. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mensyaratkan adanya hubungan yang asli antara negara dengan pemilik kapal. Kemudian manajemen dari perikanan laut bebas. Pada pasal 80-19 UNCLOS menyatakan tidak ada suatu negara pun yang mempunyai kedaulatan di laut bebas. Lantas, siapa yang akan mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut bebas? Nah, dalam hal ini terdapat Regional Fisheries Management Organization yang didirikan oleh masyarakat internasional yang berperan untuk mengelola sumber daya alam hayati di laut bebas. Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengelola stok ikan di wilayah laut bebas dengan melakukan konservasi spesies-spesies hayati lautan yang terpengaruh kegiatan perikanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk zona maritim yang terakhir dalam UNCLOS 1982 ini seabed atau area. Jadi seabed merupakan dasar laut di mana tersimpan sumber daya non hayati yang disebutkan dikarenakan laut merupakan warisan, jadi bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia berdasarkan res komunis. Semua negara yang memiliki teknologi bisa untuk mengeksplorasi mineral yang ada dalam seabed. Untuk itu bisa mengajukan izin ke dalam ISBA atau International Seabed Authority. Pengaturan mengenai seabed atau area diatur dalam pasal 1 dan bab 11 dalam UNCLOS 1982. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi jendela ilmu bagi siapapun yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.